Kita sepakat bahwa sistem proporsional pemilu kita ke depan tetap terbuka dan kita akan memperjuangkan hal itu. Kita telah menyuarakannya dalam berbagai kesempatan baik dari aspek partai maupun fraksi di DPR RI, dan komitmen itu kita kuatkan lagi di dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Kita sepakat bahwa kita ingin mengamankan suksesi kepemimpinan ini berjalan dengan baik dan lancar. Suksesi kepemimpinan ini perlu dikawal karena ini adalah sebuah proses demokrasi yang diikuti oleh partai politik. Harapannya partisipasi rakyat besar dan rakyat bahagia, senang menyambut proses demokrasi ini dengan gembira. Karena itu kita berharap baik Partai Gerindra ataupun Partai Amanat Nasional, pemilihan umum 14 Februari 2024, baik Pilpres ataupun pemilihan legislatif, bisa menjadi lebaran demokrasinya rakyat. Artinya kalau PAN diam diri, itu ya ketinggalan kereta dong, ketinggalan lokomotif. Oleh karena itu ya ketika PAN bersilaturahmi dengan PDIP, dengan Gerindra hari ini menjadi sebuah keniscayaan. Artinya memang itu yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun ketika pendaftaran semakin mendekat di bulan Oktober 2023 nanti, Capres dan Cawapres itu, maka ya semua partai itu ritme ya silaturahminya, ritme untuk membangun konstruksi koalisinya pasti akan semakin kencang. Oleh karena itu saya melihat nanti pertemuan-pertemuan itu kan tadi penjajakan, ya, artinya pendalaman dulu, artinya mana yang kira-kira cocok. Yang ujung dari semua nanti ya pertemuan-pertemuan itu adalah bagaimana rasionalitas dibangun, artinya sangat realistis. PAN itu pasti nanti realistis siapa yang kira-kira nanti punya potensi menang. Lalu kira-kira apakah bisa mengakomodasi misalkan tadi kepentingan PAN, siapa yang menyodorkan nama Pak Erick Thohir, baik katakanlah ke PDIP maupun ke Pak Prabowo. Saya rasa itu hal yang rasional saja bagi PAN, karena bagaimanapun pilihannya ketika misalkan di internal PAN tidak ada jagonya, artinya tidak ada yang bisa dijual sebagai capres maupun cawapres, maka ya tadi mendukung capres yang memiliki elektabilitas tinggi, sekaligus juga mengusung tadi ya Pak Erick Thohir yang kata Pak Eko tadi memiliki elektabilitas yang tinggi juga. Karena rasionalitas dari pertarungan semua ini adalah soal menang kalah. Politik itu tidak ada menjelaskan soal alasan 1000 kekalahan gitu. Artinya ya kalau politik bagaimanapun caranya menang dengan terhormat. Nah, menang dengan terhormat itu ada kalkulasinya. Oleh karena itu kalkulasi itu harus rasional dan harus matang. Membangun koalisi itu kan tidak cukup hanya 2, 3, walaupun PDI Perjuangan cukup 1, cukup partainya sendiri karena sudah mendapatkan 20% dari syarat yang calon presiden dan wakil presiden, tapi kan juga butuh dari unsur-unsur lainnya. Unsur lainnya misalnya contoh mereka nasionalis, tapi kan butuh yang religius, partai-partai religius. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional, gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi nanti ada penambahan lagi dari partai lain. Lalu demikian juga dengan Gerindra. Jadi ya sudah, sekarang kita sudah satu persepsi yang sama. Tinggal sekarang adalah bagaimana caranya ada nilai tambah, ada selling point dari ya setelah kita bertemu ini apa yang mau kita lakukan gitu loh. Ketika PAN meyakinkan Gerindra dan Prabowo setuju, belum tentu dengan Mohaimin Iskandar, karena konon katanya sudah ada piagam di antara Gerindra dan PKB bahwa wakil presiden itu harus mendapat persetujuan kedua tokoh ini. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kita ini berada pemilu 2024 dan konon katanya pemilih kita didominasi oleh kaum milenial, tetapi uniknya parameter dan paradigma yang digunakan untuk menganalisisnya itu terlalu generik gitu ya. Dikotomi antara pemilih nasionalis, religius gitu kan, itu kan pikiran yang ditawarkan tahun 55 oleh Herbert Reed dalam Indonesian Political Thinking ya. Dan belum lagi kalau kita melihat hubungan antara PAN dengan Muhammadiyah, PKB dengan NU, itu cliffhanger-nya sudah makin longgar. Apalagi PBNU sekarang menegaskan jangan tarik-tarik NU ke wilayah politik, itu yang pertama.
Yang kedua yang ingin saya katakan adalah karakter pemilih sekarang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu yang saya sebut pemilih hari ini adalah protean voter. Protean voter. Semua orang tahu protean itu berasal dari dewa Jana, dewa dalam mitologi Yunani. Proteus, sosok yang bisa berubah-ubah dan berpindah rupa. Nah, itu susah ditangkapnya. Dia hanya bisa ditangkap ketika dihadirkan kepada mereka hal-hal yang bersifat konkret. Apa itu? Misalnya, uniknya partai sekarang justru melupakan kantong suara terbesar di Indonesia. Provinsi mana penyumbang suara terbanyak? Tidak didekati itu. Yang kedua, isu yang merepresentasikan keinginan kaum muda milenial tidak dibawa ke dalam tokoh gitu ya. Oke, tadi Mas Eko menyebut prestasi Erick Thohir dalam membangun PSSI itu berterima, tapi belum lama. Tetapi persoalannya adalah apakah itu akan menjadi alat komunikasi yang bisa menyatukan para pemilih ke dalam persetujuan untuk mendukung Erick Thohir di bawah misalnya marketing politiknya PAN atau tidak? Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena apa? Karena yang dilihat oleh pemilih yang terkategori protean voter ini adalah sosok yang bisa melakukan dengan dirinya. Jadi DIY, do it yourself, itu akan terbawa. Dan itu tergali ketika saya berdiskusi, melakukan diskusi terpumpun dengan pemilih-pemilih muda. Jadi mereka tidak terlalu silau dengan jargon masa lalu tentang kebesaran keluarga, tentang silsilah, tentang golongan darah. Justru mereka sangat tersentuh hatinya ketika kandidat itu menunjukkan rekam jejak, pengalaman, keterlibatan, mengelola urusan publik yang relevan dengan jabatan yang akan disandang. Jadi kayaknya kalau pendekatan PSSI memang kena sih di satu sisi. Hanya tali temalinya dengan ormas yang selama ini diklaim sebagai pendulang suara itu sudah agak longgar. Dan itu kurang begitu diperhatikan oleh pemilih yang terkategori milenial itu. Jadi bukan berarti tidak penting, tetapi ingin saya katakan klaim-klaim nasional dan religius itu sudah agak klise untuk hari ini. Demikian juga klaim sokongan dari luar Jawa, dari dalam Jawa, itu juga tidak begitu signifikan hari ini. Kenapa? Karena yang dicari sekarang adalah representasi dari isu yang dekat dengan milenial dan tokohnya jelas rekam jejaknya. Dengan PDIP, dengan Gerindra, dengan semua partai politik, karena namanya sekarang kita dalam mencoba mencari kecocokan, penjajakan untuk mencari pasangan calon terbaik untuk ke Pilpres yang akan datang. Tentu semakin banyak kita bertemu, berdiskusi, berdialog dengan teman-teman parpol, semakin memperkaya juga wawasan kita, semakin mempermudah juga kita memutuskan siapa putra-putri terbaik yang nanti akan kita usung bersama-sama di dalam Pilpres 2024. Dan apakah ini sudah sesuatu yang final? Tentu belum, ya. Segala sesuatu itu kan masih kita harus jajaki. Makanya tadi seperti yang telah kami sampaikan bersama dengan Sekjen Partai Gerindra, bahwa kita akan kembali lagi melakukan dialog-dialog berkepanjangan, tetapi tujuannya memang sudah jelas.